Maaf, saya kalau ada 2-3 pertanyaan saya bacakan satu ya, mewakili yang lainnya dulu. Ini panjang. Memang sudah disiapkan ya. Baik. Saya ingin bertanya apakah doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena salat saya tidak benar. Saya sering mendahului imam dan tidak tahu sebenarnya tentang cara salat sesungguhnya. Ini bertanya dan dijawab sendiri ya. Sudah tadi. Baik. Saya ingin salat yang benar agar semua doa saya dikabulkan dan tetap menjadi orang yang optimis. Ya, mohon jawabannya. Jawabannya ikuti kajian-kajian kita dan praktekkan. Ya. Pertama, jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa doa tidak dijawab. Itu keliru. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku mencari-cari aku, ada keperluan dengan Allah, katakan Muhammad kepadanya, jangan dicari, saya dekat. Saya akan selalu hadir dengan hambaku ketika dia membutuhkan. Lihat kalimatnya, ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya pasti akan selalu mengabulkan doa hamba ketika dia bermohon kepadaku. Pasti selalu mengabulkan. Kalimatnya fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris ada 3 arti. Present, continuous, future. Present, continuous, future. Sekarang, terus atau nanti. Jadi sifat doa itu kapanpun dimohonkan pasti dijawab. Pasti dijawab. Jadi kalau ada orang-orang yang berdoa kemudian tidak dijawab, pasti ada yang salah dengan cara dia berdoa. Karena doa itu kalau nggak dijawab sekarang, besok dijawab. Kalau nggak besok, nanti dijawab. Kalau bukan di dunia, di alam kubur. Kalau bukan di alam kubur, di akhiratnya pasti diberikan. Jadi kalau ada yang tidak dijawab, ada yang salah. Di antara yang tidak dijawab itu, atau lambat jawabannya, 1, falyastajibuli. Kalau ingin cepat dijawab, cepat respon seruanku. Perhatikan persamaan ini. Allah menyeru kita, memanggil kita. Anda cepat respon. Maka saat Anda menyeru Allah, Allah pun akan cepat merespon. Rumusnya ada di Quran surah kedua ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, Anda cepat berzikir kepada saya, adzkurkum, saya pun akan cepat ingat Anda. Anda cepat ingat saya, kata Allah, saya akan cepat ingat Anda. Bisa. Salat subuh jam 3:59. Dipanggil oleh Allah lewat muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun. Anda ingat Allah saat adzan, saat dipanggil Allah, maka Allah pun akan ingat Anda saat Anda memanggil Allah. Jelas? Anda dipanggil jam 3:59, jam 3 sudah bangun, sebelum dipanggil sudah siap-siap. Anda salat tahajud dulu, Anda zikir dulu, Masya Allah. Saat Anda memanggil Allah, sebelum Anda manggil, Allah sudah siapkan kebutuhan Anda. Jika Anda sebelum dipanggil sudah menyiapkan diri menuju Allah, maka Anda pun sebelum memanggil Allah, Allah sudah menyiapkan segala kebutuhan Anda. Yang jadi masalah, dipanggil jam 3:59, baru bangun jam 5:39. Itu pun belum ingat sholat. Jadi persoalan di sini. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah ada orang-orang yang saat meminta ingin cepat dikabulkan, tapi saat dipanggil Allah suka melambat-lambat. Wajar kan kalau Allah tunda? Ini sifat penundaan. Ada yang tidak dikabulkan. Ada. Siapa di antaranya? 1 adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi al-ajalah. Al-ajalah. Man al-ajalah ya Rasulullah? Siapa itu al-ajalah? Kata Nabi adalah orang yang berdoa lalu cepat menyimpulkan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tugas kita berdoa, tugas Allah mengabulkan. Gak usah mikirin bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita, bukan tugas kita. Ini tugas kita berdoa aja. Nabi Zakaria itu tugasnya cuma berdoa sampai rambutnya memutih, fisiknya letih, nggak pernah mikirin. Ya Allah, kalau dikabulkan nanti anaknya laki-laki atau perempuan, ya Allah, namanya siapa? Nggak mikirin. Kata para ulama, memikirkan sesuatu yang sudah jelas itu cuma buang-buang waktu dan tenaga. Jangan mikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Hujan dipikir, mendung. Kalau mendung pasti gerimis atau hujan. Banjir. Ustaznya paling nggak jadi. Padahal ustaznya sudah nungguin sejak asar gitu kan. Bisa terjadi. Jadi capek Pak lu ngurusin yang bukan urusan kita. Yang beli kulkas tetangga yang heboh Anda. Ya, maaf itu yang bocor genteng tetangga yang bikin status Anda. Kan nggak ada hubungannya. Nggak nyangka, ya nyangka.
Itu satu. Yang kedua, maaf, doa yang tidak dikabulkan itu langsung disebut oleh Nabi di hadis Muslim nomor hadis 1056 di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Doa orang pelaku maksiat yang makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian perangkat hidupnya haram, ya maaf minumannya haram. Kata Nabi, "Anna yustajabu lidzalik." Bagaimana doanya bisa dijawab? Mustahil. Jadi begitu Allah akan mengabulkan, bukan gak pengen dikabulkan, mau dikabulkan gak bisa masuk tuh, karena yang haramnya disekat. Maka tobat dulu, tobat, keluarkan yang haram-haramnya. Setelah bertobat seperti itu, kerjakan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Dan orang-orang yang akan dipercepat terkabulnya doa biasanya diberikan hidayah oleh Allah untuk memperbaiki keadaan dirinya. Demi Allah saya katakan, saya sangat bahagia baca tulisan ini. Walaupun gak saya baca seluruhnya, saya langsung ke intinya. Ada kalimat-kalimat, Masya Allah, saya ingin memperbaiki sholat, saya ingin bisa lebih baik lagi. Itu tanda pertama. Kalau Allah sudah berikan tandanya, Anda jangan jauhi. Sebab kalau Anda menjauh, tidak mudah lagi mendapatkan tanda seperti ini. Ini sudah tanda yang pertama. Kalau sudah Anda lakukan dengan baik, demi Allah saya katakan, semoga Allah mengabulkan doa Anda sebelum Anda memintakan. Terakhir ya, baik. Ini yang selebihnya insya Allah kita dijawab di pertemuan selanjutnya ya. Baik. Masya Allah, Ustaz, bagaimana menghadapi anak susah makan? Quran surat apa? Ini ibu-ibu nih kayaknya. Baik, teman-teman sekalian, Quran memang petunjuk kehidupan kita. Tapi detail semua petunjuknya itu tidak semua disebutkan di Quran, supaya memberikan ruang kepada Nabi SAW untuk memberikan detail uraian dan penjelasannya. Di Quran itu ada ketentuan-ketentuan umum bagaimana orang tua merawat anaknya. Lalu Nabi mempraktekkan itu sebagai pembinaan bagi kita semua. Jadi tidak semua yang perilaku kita ditanyakan surat apa, nomor berapa, ayat keberapa, ya kan? Kalau petunjuk umumnya ada. Misal, kita berikan gambaran pertama bagi orang tua yang ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada anaknya, bukan hanya masalah makannya, bukan hanya masalah makan. Pertama, masalah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang lebih umum, masalah ketaatan anak pada orang tua. Jadi kalau anak sudah taat pada orang tua, diminta apa aja gampang. Mau makan gampang, diminta duduk gampang, diminta untuk diam gampang. Jadi Quran memberikan satu gambaran yang umum sifatnya. Baik, bagaimana menjadikan semua itu? Ada dimulai dari fase kandungan. Tadi Quran surah 7 ayat 189. Kemudian niatkan anak ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan. Ada di Quran surah ketiga ayat 35. Setelah itu, setelah terlahir, banyak didoakan. Doa dulu. Minta kepada Allah doa pertama agar dijauhkan dari pengaruh buruk dalam kehidupannya, terutama setan. Awas, hati-hati ya. Ada Ummu Sibyan itu setan khusus yang menggoda anak-anak. Ada dari mulai dilahirkan. Dan itu sejak dirangkum oleh Quran sejak Imran dengan istrinya melahirkan anak perempuan pertamanya. Itu kalimat pertama ketika dilahirkan setelah diberikan nama, meminta kepada Allah untuk memperlindungkan anaknya dari godaan setan khusus yang menggodanya. Quran surah ketiga ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam. Lihat, wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan kami memohon kepadamu ya Allah memperlindungkan anak ini supaya tidak diganggu oleh setan dalam kehidupannya. Setan ini yang ganggu. Ada banyak kaum. Nabi kemudian merinci di antaranya bukan hanya setan. Ada gangguan dari nafsunya, ada gangguan dari binatang buas, ada gangguan dari teman-temannya. Dan di sini kemudian apa yang dilakukan? Bermohon kepada Allah dengan doa yang pernah diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa lamah. Lihat, wa min kullin ainin ham. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari pengaruh buruk setan kepada anak saya ini, atau dari lingkungan yang membuat dia menjauh darimu, atau binatang buas dan segala yang membahayakan bagi kehidupannya. Setelah itu apa yang terjadi? Belum selesai. Berikan makanan halal pertama untuknya, paling halal. Dan itu sudah Allah berikan gratis pada setiap perempuan dalam kehidupannya kalau dimintakan dengan benar kepada Allah. Quran surah kedua ayat 233.
sambil diberikan ASI ini, makanan paling halal, wal walidatu yurdi'na auladahunna, posisi paling kanan sebelah bawah. Saat seorang perempuan melahirkan, ibunya fokus saja memberikan ASI maksimal. Saat ASI diberikan, ibu sambil berdoa, bukan cuma sini, enggak, sambil doakan. Bacakan Quran, minta sama Allah supaya rezeki dijaga, makanannya baik, senang dengan yang baik, dan itu sunnahnya. Bahkan ada di antara manusia, Masya Allah, bukan orang Arab, orang Indonesia. Begitu lahir, bayinya cuma 1,5 kilo, dilahirkan dalam keadaan beratnya yang tidak normal. Nah, teriak begitu nggak bisa, susah gitu ya. Masya Allah, susah, bicara sulit. Kemudian ketika tumbuh, apa yang terjadi? Itu begitu istrinya memberikan ASI, suaminya langsung bacakan 1 juz Quran. Demi Allah saya katakan, ketika anak ini mulai bisa bicara, yang keluar dari lisannya pertama kali Quran. Ternyata ketika ditanya tentang namanya, siapa namanya? Mikir dulu tuh, berapa detik. Ada sesuatu di sarafnya yang tidak normal. Tapi demi Allah, ketika diuji oleh seorang ustaz, ternyata sudah hafal Quran. Kalau disebutkan Quran cepat sekali, Quran sekian terus katanya, namanya Fajar. Orang kita, Masya Allah. Jadi akan ada kebaikan di situ. Nah, jadi kalau Anda bertanya surat apa, ayat keberapa, poinnya bukan pada surat dan ayatnya. Poinnya bagaimana Anda menghadirkan nuansa ayat itu dalam arus kehidupan yang kita alami. Ya, dalam liku kehidupan yang kita jalani. Jadi kalau pengen cepat makan, silakan cek, konsultasikan dulu pada dokter. Kenapa kecenderungan anak saya ini? Lu berdoa kepada Allah, minta perbaiki pelan-pelan. Ya, lihat yang bermanfaat. Lalu kemudian berikan makanan yang punya 2 sifat. Quran surah kedua ayat 168. Ya, satu halal, kedua yang tayyib. Halal benar mendapatkannya, tayyib sesuai dengan aspek kebutuhan kesehatannya. Awas hati-hati. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Thayyib itu maksudnya baik bagi kesehatan. Kalau Anda ditanya kaifa haluk, alhamdulillah thayyib, itu artinya Anda sehat. Fisiknya bagus, enggak ada masalah. Ya, fisik. Jadi kenapa ayat thayyib ini dikaitkan dengan bagian makanan, seakan-akan mengatakan kalau Anda ingin makan sesuatu jangan cuma memenuhi kebutuhan nafsu, tapi pastikan Anda butuh tidak, menyehatkan tidak. Jelas di sini? Jadi saya kira itu tuntunan yang paling utama tentang ayat-ayat terkait dengan makanan. Selebihnya lihat praktek Nabi SAW dalam membimbing anak supaya senang dengan makanan. Contoh, ibu ingin yang asli atau ingin yang biasa? Yang asli aja ya. Yang asli maksudnya masih pakai bahasa Arab kitabnya. Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 20.020 dan 20.021. 20.020 posisinya sebelah kanan paling bawah, 20.021 sebelah kiri paling atas. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Nabi SAW menyampaikan, ketika ada seorang namanya Abu Salma. Abu Salma ini membawa anaknya bersilaturahim pada Nabi. Ketika datang, Nabi meminta istrinya untuk menghidangkan makanan. Yang jadi masalah, anak ini tiba-tiba ketika mau makan, tangannya itu, maaf ya, menyelonong sampai ke hadapan Nabi. Jadi ini posisi anaknya, di situ Nabi. Ternyata tangannya ini melewati sekat makanan di sini, langsung mengambil ke yang paling depan di dekat Nabi begini. Maka ketika dia ngambil, Nabi memberikan nasihat. Lihat kalimatnya, ya gulam, duhai anakku saya. Nasihatnya ini tidak. Gulam itu diantara panggilan yang menyenangkan. Nabi itu kalau dengan anak-anak cari bahasa yang menyenangkan. Karena dunianya beda, Pak. Silahkan cek. Setiap ada panggilan pada anak-anak di Quran itu selalu menggunakan kata bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunai itu panggilan sayang. Bukan harus manggil bunai, bukan. Cari panggilan-panggilan yang membuat anak senang. Ya bunayya, kan kakak namanya Doni, mah bukan bunai. Enggak kan nyambung. Cari yang membuat dia nyambung gitu ya. Cantik, ganteng, gitu kan? Ayo sayang, anak mama, panggilan yang menyenangkan. Makanya semua di Quran bagi anak-anak kecil itu panggilan menyenangkan dulu. Sehingga ketika dipanggil dengan senang, jiwanya pun lapang, mau dikasih apa aja enak jalannya. Kata Nabi, ya gulam, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, lihat kalimatnya, khudh biyaminika ma yali. Ketika kalimat ini disampaikan, wajahnya menghadap ke bapaknya. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Kalimat yang disampaikan, wajahnya menghadap kepada bapaknya, tapi kalimatnya untuk anaknya. Lihat, ambil yang paling dekat dengan tanganmu, yang paling dekat. Ini petunjuk dari Nabi. Kadang-kadang pada anak-anak itu ada makanan-makanan yang memang dia sukai.
Dekatkan oleh orang tuanya. Tapi inti poinnya adalah, coba cek dulu barangkali makanan yang bapak ibu berikan anak ini nggak suka. Cari apa yang paling dia sukai, kemas. Anak nggak suka buah tapi senang jus buah, yang paling gampang jusin aja buah, selesai. Anak saya nomor 2 itu kurang suka buah, tapi kalau jus buah dia senang. Makanya kakaknya makan alpukat, adiknya makan jus alpukat, selesai, sama-sama alpukat. Cuman caranya yang satu langsung dimakan, yang satu di jus, nggak ada bedanya. Ini cuma kreativitas orang tua saja. Dicari, lihat bagaimana anak sukanya, kemas dengan baik, sampaikan pada dia. Yang kedua, dekatkan yang dia sukai, jangan sampai menjauh, sehingga adab cara makannya itu berbeda dengan apa yang harus dia kerjakan. Samillah, lalu sebut nama Allah sebelum kamu makan, supaya ada berkah dalam makanan yang disampaikan. Ayatnya sudah disebutkan, hadisnya sudah disampaikan, tinggal bagaimana kreativitas bapak dan ibu mengemasnya dalam konteks keseharian dan sebagainya. Kami kira itu ya? Baik, jelas ya?